Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di besaran satuan pengukuran. Ya, ini biasanya soal-soalnya seperti ini. Ini dipelajari agar kamu nanti bisa menjawab ujian atau ulangan harian terkait besaran satuan pengukuran ya. Oke, baik, yang pertama kita langsung masuk di sini. Sebelumnya kita sudah membahas teori besaran. Ya, ada beberapa besaran berdasarkan arahnya itu. Ada dua. Satu yang memiliki arah, besaran vektor namanya, yang tidak memiliki arah, besaran skalar ya. Tapi sama-sama memiliki nilai. Kemudian besaran juga secara asal ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok itu yang berdiri sendiri, satuannya hanya satu saja. Seperti yang tertera di sini ada. Ini ya. Ini adalah besaran-besaran pokok. Kemudian besaran turunan itu adalah gabungan dari dua atau lebih besaran pokok. Nah, di sini ada contoh soal di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah. Nah, kenapa A salah? Karena di situ ada volume. Ini gabungan dari tiga besaran pokok, yaitu meter, yaitu panjang, lebar, tinggi. Maka dia salah. Kenapa B salah? Karena di sini ada massa jenis ya. Ini juga satuannya tidak satu tapi dari beberapa gabungan ya. Kilogram per meter kuadrat. Kemudian di sini kenapa salah? Karena di sini ada luas ya. Dan yang E kenapa salah? Karena ada kecepatan percepatan. Yang benar adalah D ya. Atau bisa dibandingkan dari data di bawah ini. Oke, kuat arus itu besaran pokok, intensitas cahaya, suhu, waktu itu semuanya besaran pokok. Oke, seperti itu modelnya. Kemudian soal yang berikutnya. Ini pasangan yang benar adalah, ini gampang sekali, jumlah zat. Apakah satuannya mol, kemudian suhu Celcius, waktu sekon, panjang kilometer, ya, berdasarkan SI ya, massa gram. Kalau massa itu kilogram, panjang meter, waktu benar nih, waktu itu benar, nomor 3. Dan dalam SI suhu itu Kelvin, jumlah zat mol, jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang benar. Yang benar ya. Ini harusnya Kelvin, ini harusnya meter, ini harusnya kilogram. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah seperti inilah model soalnya. Ini jawabannya adalah kilogram, Kelvin, meter. Ya, ini yang sesuai SI, standar internasional. Ya. Watt ini bukan pokok, ini udah turunan. Kemudian Newton turunan, ini juga turunan, ini juga Joule, Watt turunan. Jadi yang murni hanya di C, kilogram, Kelvin, meter. Oke, kita cek lagi soal berikutnya. Kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan. Maka kali ini yang turunan yang tidak ada pokoknya. Ini jawabannya B ya. B. Karena di sini tidak ada pokok. Di A ada pokoknya yaitu panjang. Di sini ini juga ya, panjang lebar itu pokok. Di sini kuat arus pokok, suhu pokok. Kemudian di sini suhu pokok, di sini intensitas cahaya pokok. Nah, ini mol juga pokok. Jadi jawabannya yang turunan semua adalah B. Oke, di sini coba kita cek konversi dari satuan. Jadi setiap besaran itu memiliki satuan. Nah, kali ini coba kita konversi. Sebuah sepeda motor kecepatannya 72 km per jam. Ya kan? Jika dinyatakan dalam satuan SI itu satuannya itu meter per sekon. Meter per sekon, meter per detik. Ya, bukan kilometer per jam. Maka jawabannya adalah ya. Coba ya. Pertama, kita tuliskan dulu langsung 72 km per jam. Kayak gitu ya.
Nah, kilometer ke meter itu harus dikali 1000. Jadi 72 kali 1000 ya. Jadi kilonya hilang, tinggal meternya. Jadi 72.000. 1 jam dijadikan ke detik itu dikali 3600. Jamnya hilang menjadi detik, jadi 3600. Maka 72.000 per 3600. Jawabannya adalah 20 meter per sekon. Terkait ini harus banyak latihan agar kemudian lancar ya. Jadi kalau 72 km per jam dirubah ke meter per sekon, ini kilonya hilangkan, ganti dengan 1000 kali 1000, jadi 72.000. Ini jamnya gantikan detik, jadinya 1 jam itu ada 3600 detik. Maka jawabannya adalah 20 meter per sekon. Seperti itu. Next. Ya, kemudian yang ini. Besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi jawabannya adalah C. Ya. Ini luas ini kan meter kali meter, artinya panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter. Kemudian ini semuanya meter juga. Panjang kali lebar kali tinggi. Meter kuadrat, ini meter kuadrat. Ya. Yang ini volume meter pangkat 3. Selanjutnya, ini ada alat ukur ya, sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter 1,6 mm dan diameter luar, ini dalamnya ya, 2,1 mm. Alat yang tepat untuk mengukur diameter. Jadi kita di sini nggak suruh ngitung. Alat ukur panjang yang tepat untuk mengukur diameter. Jadi nama alatnya apa? Jawabannya adalah jangka sorong. Ini paling tepat untuk mengukur diameter dalam dan luar. Kalau mikrometer ini cocok mengukur tebal dari benda-benda yang tipis, ya, yang tidak terjangkau oleh mistar atau roll, gitu ya, atau penggaris, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat untuk mengukur diameter adalah jangka sorong. Kalau mikrometer ini untuk tadi tebal ya, tebal benda-benda tipis. Lanjut. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu bidang persegi, panjang masing-masing sekian 12,73 dan 12,73 dan 6,5 cm. Menurut aturan penulisan angka penting. Nah, ini dia. Kamu catat ya. Tugas kamu di minggu ini, khusus siswa Bapak, adalah menulis aturan penulisan angka penting. Ya. Tugasnya itu dicatat di buku catatan. Di atasnya itu ada nama kamu, kelas kamu, baru di bawahnya buat aturan penulisan angka penting. Itu dicatat, kemudian dipoto, dikirim ke Google Classroom. Itu tugas minggu ini. Luas bidang tersebut adalah, jadi salah satu aturan penulisan angka penting itu, luas harus terdiri dari 2 angka penting berdasarkan jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi kalau kita cek, di sini terdapat 4 angka penting. Di sini terdapat 2 angka penting. Maka hasilnya hanya akan diambil 2 angka penting. Ya sudah, kita kalikan saja yang panjang kali lebarnya ini. Kemudian hasilnya adalah 82,745. Ya kan? Kalau yang diminta itu 2 angka penting, diambil dari yang paling sedikit dari yang sini tadi ya, maka jawabannya harus hanya 2 angka. Nah, ini 83, koma-komanya dibuang karena kita mengikuti aturan penulisan angka penting. Jadi koma-komanya dibuang, jawabannya dibulatkan menjadi 83. Kalau misalnya diminta 3 angka penting, misal ya, ini kan diminta 2 ya, maka jawabannya 82,7. Nah, karena diminta 3 angka penting. Di sini dicek yang paling sedikit, 2 angka penting. Begitulah aturan untuk perkalian angka yang memiliki angka penting. Nah, agar kamu mengerti, makanya Bapak tugaskan khusus siswa Bapak ya. Kamu buat di buku catatan kamu tadi aturan penulisan angka penting, buat di atasnya nama kamu, dipoto,
1 lembar atau 2 lembar, 3 lembar, di-upload di Google Classroom. Nanti tempatnya Bapak sediakan. Khusus yang lain silahkan mempelajari contoh-contoh ini saja, selain siswa Bapak. Kemudian ada lagi luas suatu bujur sangkar 26,5 cm pangkat 2, maka panjang salah satu sisinya. Ya, kalau bujur sangkar itu kan sisi kali sisi. Ya udah kita bagikan aja ya. Akarkan istilahnya, diakarkan. Maka panjang salah satu sisinya adalah 5 kali 15 cm. Ini 3 angka penting. 5,15 kali 5,15 itu jawabannya 26,5. Hasilnya juga harus 3 angka penting. Ya ini sekedar contoh tambahan. Kemudian kita lanjut ke dimensi. Jadi selain satuan, sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, di pembelajaran jarak jauh ini, ada juga dimensi. Ya, ini dia. Kalau panjang itu satuannya meter, dimensinya L besar. Massa satuannya kilogram, dimensinya M besar. Waktu satuannya detik atau sekon, dimensinya T besar. Ya, suhu itu Kelvin, dimensinya itu theta ya, seperti ini ya. Kemudian jumlah zat itu mol, atau kalau di kimia itu biasanya dituliskan mol ya memang. Kemudian dimensinya itu huruf N besar. Kuat arus listrik itu ampere, dimensinya I besar. Intensitas cahaya itu kandela, dimensinya adalah J besar. Ini satuannya yang di sini, dimensinya yang sebelah kanan. Nah, kalau di soal ini hanya menanyakan dimensi yang sama. Massa sama berat ini beda. Ini besaran pokok, ini besaran turunan. Newton ini, kilogram meter per sekon. Sedangkan ini hanya kilogram saja. Yang dimaksud memiliki dimensi yang sama, itu sama juga dengan memiliki satuan yang sama. Gitu. Usaha dengan daya, apakah satuannya sama atau tidak? Beda. Kalau usaha ini Newton meter, sedangkan daya itu Newton meter per kilogram. Jadi sudah berbeda. Yang sama itu adalah gaya berat, momentum, impuls. Ya, jadi jawabannya adalah D. Silahkan dicek kalau nggak percaya di tabel satuan-satuannya. Kalau satuannya sama dijamin dan dipastikan dimensinya juga sama. Oke. Selanjutnya ada alat ukur, cara membaca suatu pengukuran. Bagaimana kita mengukur? Ini nama alatnya namanya jangka sorong. Di jangka sorong ini terdapat 2 skala. Yang panjang dari sini ke sini ini nih. Nah, ini yang panjang ini, yang skala ini, dan dari sini terus sampai sini itu namanya skala utama. Kalau di sini dituliskan skala tetap. Sama ya, skala utama, skala tetap itu sama. Jadi skalanya ada 2, yang pertama skala utama, yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius ini bisa digeser-geser, ini bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sini. Taruhkan bendanya di tengahnya. Ya. Kalau benda lebih kecil segini, maka ini digeser ke sini. Jadi skala ini yang bergeser-geser. Yang di bawah ini yang bisa digeser, yang di atas ini adalah skala utama. Ini mengukur sebuah benda, maka bagaimana cara membacanya? Ya, ini ada angka 3, berarti ini sudah 3 cm. Kalau di sini sudah 4 cm, ini berarti 3,5 cm. Ini berarti 3,1 cm. Ini 3,2. Benda ini dibaca 3,1. Kenapa? Karena mengikuti garis 0 yang ini. Nah, ini ya. Mengikuti garis 0 yang ini. Maka dia hanya 3,1. Lewat sedikit 3,1. Hampir kena ke sini. Sebelum rata 3,1 juga. Kalau rata baru 3,2. Kalau hampir 3,1. Nah, jadi ini dituliskan 3,1 cm. Skala utamanya atau skala tetapnya. Nah, bagaimana membaca skala noniusnya? Skala noniusnya itu kita cari garis yang di bawah membentuk garis lurus dengan yang di atas. Ternyata kita cek di sini ini enggak. Ini juga enggak, ini enggak. Yang lurus itu 9, betul ya? Betul apa betul? Coba cek. Ya. Yang betul itu yang lurus adalah di 9. Maka langsung kita tuliskan untuk skala noniusnya angka 9 tadi dikali 0,01 cm. Jadi setiap angka yang diperoleh dari sini
itu harus dikali dulu 0,01 cm. Maka di sini diperoleh 0,09. Gitu ya, itu memang sudah aturan rumusnya ya. Skala utama ditambah skala nonius yang dikali 0,01 jika satuannya cm yang diambil. Itu ya. Kebetulan ini kita mengambil satuan cm, maka dikalikan 0,01 cm. Ya, jadinya 0,09. Maka hasilnya tinggal ditambahkan 3,1 ditambah 0,09. Jawabannya 3,19 cm. Ini terkait jangka sorong. Selanjutnya ada mikrometer skrup yang untuk mengukur tebal benda-benda yang sangat tipis tadi ya. Cara membacanya juga hampir sama dengan jangka sorong. Kalau di sini dia ada skala utamanya yang horizontal ini, sedangkan skala noniusnya yang vertikal. Yang vertikal ini kalau kita lihat benda aslinya itu bisa diputar-putar, sehingga ini bisa turun ke bawah, ini bisa naik ke atas ya. Nanti bendanya akan dijepit. Ini hanya menunjukkan skalanya saja. Bagaimana cara menjawabnya? Ini kita langsung ambil satuannya milimeter. Jadi ini mewakili milimeter. Ini 0, berarti ini 1, ya, 1 milimeter. 2, 3, 4, 5. Ya kan? 6, 7, 8. Ya, yang ke-9 belum nampak, maka dia 8. Kebetulan garis yang di bawah nampak. Kalau nggak nampak dia, misalnya di sini saja, ini 8. Tapi kalau terakhir nampak yang di bawah, berarti 8,5 gitu ya. 8,5 mm untuk skala utamanya. Jadi skala utamanya adalah 8,5 mm. Maka ditambah skala noniusnya. Skala noniusnya berapa? Ini 5, ini 10, berarti ini 11, ini 12. Ya. 13, 14, 15. Ini 12 yang lurus, membentuk lurus dengan skala utama. Maka angka noniusnya adalah 12. Satuannya milimeter. Jadi tadi yang pertama diperoleh 8,5 ya. 8,5. Ini untuk skala utama, kemudian skala noniusnya itu 12. Jangan lupa dikalikan 0,01. Ya, sama seperti jangka sorong tadi. Kalau jangka sorong tadi memang satuannya cm. Ini perbedaannya, rumusnya sama ya. Kalau di sini di mikrometer satuannya milimeter. Jadi di angka 12 ini dikali 0,01 jawabannya adalah 0,12. Gitu ya. 0,12. Ditambahkan berarti 8,62 ya. Ini dia 8,5. Ya kan? Ini 0 ya. Jadi turun 2, ini 6, ini 8. 8,62. Selesai untuk mikrometer skrup. Ya, ini keluar soal ujian ya. Ini keluar, bahkan sering keluar, ini di mana-mana sering keluar. Lanjut. Selanjutnya ini hanya terkait satuan saja ya. Ini kan seimbang ya, kalau kita cek ini seimbang. Yang ditanya berapa massa benda M, ya kan? Dalam kilogram. Sedangkan di sini dalam gram. Ya, artinya massa ini sama dengan massa ini. Jadi M sama dengan 1 kilogram. Ini, yang ini ditambah yang 250 gram ditambah 25 gram. Maka kita rubah dulu yang gram-gram ini menjadi kilogram dengan cara bagi 1000 ya. Ini sudah kilogram, ya udah. Yang ini 250 dibagi 1000. Ya, jadinya segini. Ini juga bagi 1000 jadi segini, jawabannya adalah 1,275 kilogram. Nah, ini hanya sekedar konversi suhu ya, dari gram ke kilogram dan penjumlahannya. Ini aturannya. 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilogram. Seperti itu. Lanjut lagi. Ini tadi sudah ya. Oke. Itu beberapa model soal yang bisa Bapak tunjukkan ke siswa-siswa Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pelajarin
soal-soal ini agar kamu nanti bisa menjawab ulangan harian. Nanti soalnya nggak jauh-jauh dari sini, hanya beda-beda dikit, tapi tidak sama ya, tapi beda-beda dikit versi Bapak. Ya, silakan dipelajari dan jangan lupa tugasnya tadi di atas tadi Bapak sebutkan ya. Kalau kamu mendengarkan, tentunya kamu sudah tahu tugasnya, khusus siswa Bapak, kemudian dikirim ke GC. Oke, demikian saja. Silakan dibagikan ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Jika berkenan, subscribe juga channel ini ya, agar kami ya semakin semangat untuk membuat konten-konten menarik, baik itu tutorial ataupun pembelajaran. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.